Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun, spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya, mataku terpecah." Kemudian, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun." Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat, dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihi salam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya, mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi Musa alaihi salam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihi salam yang dialaminya. Maka, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihi salam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian, ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihi salam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab, tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit arsy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihi salam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun, sebelum kematian, Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci. Bahkan, dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi, Nabi Musa alaihi salam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu,
Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat.